had no need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampilannya kelihatan ya? PowerPoint saya kelihatan. Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Tapi di laptop saya tidak kelihatan. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Sebentar ya. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Jadi pekan lalu saya tidak masuk. Jadi pekan lalu saya sudah, waktu itu saya kasih tugas membuat kalian baca dari materi interaksi radiasi beta dan gamma dengan materi gamma atau foton ya. Waktu itu sudah kalian kumpulkan ringkasannya. Jadi hari ini saya jelaskan, tapi yang gamma saja. Jadi yang beta kan kalian sudah baca. Jadi yang gamma saja saya jelaskan hari ini. Setelah itu saya langsung masuk ke dosis dan deteksi. Jadi tugas kalian itu membaca sendiri ya, yang beta. Oke. 2 pekan lalu kita sudah bicarakan interaksi partikel alfa dengan materi. Waktu itu ada 2 ya. Jadi ada 2 kemungkinan interaksi antara partikel alfa dengan materi. Yang pertama adalah eksitasi, hanya eksitasi saja. Yang kedua adalah ionisasi. Yang banyak kita bahas adalah ionisasi karena ini yang lebih sering terjadi. Jadi ketika ada partikel alfa yang datang, kemudian partikel ini berinteraksi dengan materi melalui tumbukan yang inelastik. Kalau tumbukannya inelastik, berarti energi partikel alfa ada yang ditransfer ke elektron di dalam atom dari materi tersebut, yang menyebabkan terjadinya proses ionisasi, menghasilkan pasangan ion, yaitu kalau kita andaikan atomnya kita simulkan dengan A, ketika alfa bertumbukan dengan atom A yang menyebabkan elektron dalam atom A itu menjadi terlepas, sehingga nantinya akan dihasilkan pasangan ion, yaitu A plus ditambah E minus. Ini dinamakan proses ionisasi. Nah, kalau hanya sampai di situ, berarti proses ionisasi yang terjadi adalah ionisasi primer. Tapi yang lebih besar kemungkinan terjadi adalah dilanjutkan dengan ionisasi sekunder. Elektron yang keluar dari atom itu membawa sejumlah energi. Elektron ini bisa menumbuk atom A lainnya dalam materi tersebut sehingga menyebabkan ionisasi berikutnya yang disebut sebagai ionisasi sekunder. Jadi dari ionisasi sekunder juga akan dihasilkan pasangan ion yaitu A plus ditambah elektron juga. Namun sini elektronnya sudah jadi 2 ya, karena elektron dari ionisasi primer ditambah dengan elektron dari ionisasi sekunder. Kemudian elektron-elektron yang dihasilkan dari ionisasi sekunder kita sebut dengan elektron sekunder atau sinyal delta. Itu ya, interaksi antara partikel alfa dan materi, eksitasi dan ionisasi. Berarti itu kita sudah lihat ada yang dinamakan ionisasi spesifik, kemudian ada yang dinamakan juga range atau jangkauan partikel alfa dalam suatu media, kemudian ada juga stopping power dari media. Jadi range dengan stopping power itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau range atau jangkauan partikel alfa dalam suatu media tertentu itu besar, berarti daya stopping power dari media tersebut itu kecil. Jadi semakin jauh range partikel alfa dalam masuk ke interaksi antara foton. Foton di sini bisa sinar gamma, bisa juga sinar X. Jadi yang dalam foton itu ada, jadi yang tergolong dalam foton adalah sinar gamma dan sinar X. Oke, jadi ada 3 kemungkinan interaksi, ada 3 kemungkinan fenomena yang terjadi antara sinar gamma atau foton, sinar gamma atau sinar X, yang kita sebut dengan foton, jika dia melewati suatu materi. Jadi yang pertama adalah tidak ada interaksi sama sekali.
Jadi tidak ada interaksi ya. Jadi gamma yang datang itu semuanya diteruskan. Jadi tidak ada interaksi antara gamma dengan materi yang dilaluinya. Kemudian kemungkinan kedua yaitu absorpsi. Ini absorpsi yaitu sama dengan penyerapan sempurna waktu kita bicarakan mengenai awal ya, waktu kita awal masuk materi interaksi radiasi dengan materi, ada dinamakan penyerapan sempurna. Berarti semua energi yang dimiliki oleh gamma ketika gamma tersebut melewati suatu materi, energi ini ditransfer seluruhnya oleh materi yang dilalui gamma itu. Kemudian yang ketiga adalah hamburan. Jadi nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan hamburan. Scattering itu hamburan. Oke. Nah, berdasarkan fenomena yang sudah kita jelaskan tadi, khususnya adalah absorpsi dan hamburan, maka ada 3 interaksi yang terjadi antara gamma dengan materi, atau antara sinar X dengan materi. Yang pertama adalah efek fotolistrik, yang kedua adalah hamburan Compton, dan yang ketiga adalah produksi pasangan. Nah, efek fotolistrik ini sangat penting dalam diagnosis dalam bidang radiologi, demikian pula dengan hamburan Compton. Sedangkan produksi pasangan selain dia penting dalam diagnosis dalam bidang radiologi, dia juga penting dalam terapeutik atau pengobatan dalam bidang radiologi. Kita bicarakan satu persatu interaksi antara foton dengan materi. Yang pertama adalah efek fotolistrik. Nah, ketika ada foton datang melewati suatu materi, semua energi yang dimiliki oleh foton ditransferkan seluruhnya ya ke atom materi yang dilaluinya atau yang dilewatinya. Jadi yang terjadi adalah absorpsi ya, penyerapan sempurna. Yang terjadi adalah penyerapan sempurna karena semua energi yang dimiliki oleh foton yang datang akan diserap seluruhnya atau akan ditransfer seluruhnya ke atom materi yang dilaluinya. Nah, karena semua energi dari foton yang datang itu diserahkan seluruhnya atau ditransfer seluruhnya ke materi yang dilewatinya, inilah yang menyebabkan nanti foton akan menghilang. Karena dia sudah tidak punya energi, maka dia akan menghilang. Jadi the photon ceases to exist, jadi dia akan menghilang. Nah, foton yang datang berinteraksi dengan atom. Nah, khususnya adalah elektron yang ada pada kulit sebelah dalam, biasanya dengan elektron pada kulit K, kulit pertama ya. Jadi, foton datang melewati materi, foton ini akan berinteraksi dengan elektron dalam atom materi tersebut. Khususnya adalah elektron pada kulit sebelah dalam, itu umumnya adalah kulit K. Nah, elektron-elektron yang ada dalam orbital K itu akan keluar nantinya, akan keluar dari atom. Nah, agar elektron ini bisa keluar atau terpental dari atom, maka energi dari foton yang datang minimal harus sama atau melebihi energi ikat yang mengikat elektron tersebut dengan inti. Jadi kan ada gaya tarik ya antara inti dengan elektron. Nah, gaya tarik antara inti dengan elektron ini kan nanti dilambangkan oleh energi, dilambangkan dengan energi ikat. Nah, agar elektron pada kulit K ini bisa keluar dari atom, maka foton yang datang harus memiliki energi minimal sama atau bahkan lebih besar dari energi ikat yang dimiliki oleh elektron pada kulit K. Kalau energinya lebih kecil daripada energi ikat, maka elektron tidak bisa lepas dari atom. Karena kan dia ditarik oleh inti ya, jadi ada tarik-menarik antara elektron dengan inti. Ya, nanti kita lihat gambarannya. Kemudian, saya lanjutkan dulu ya, kita lihat gambarannya. Sebentar dulu ya, saya angkat telepon dulu sebentar sekali. Oke ya, saya lanjut. Nah, foton yang datang memberikan semua energinya, sehingga nantinya foton ini akan menghilang. Nah, elektron-elektron yang terpental keluar dari atom itu disebut dengan fotoelektron. Jadi elektron-elektron yang keluar dari atom akibat menerima energi dari foton yang datang,
itu disebut sebagai fotoelektron. Nah, fotoelektron ini memiliki energi juga. Jadi, fotoelektron yang terpental keluar dari atom ini memiliki energi. Nah, besarnya energi ini adalah energi foton yang datang, atau besarnya energi dimiliki oleh fotoelektron itu sama dengan energi foton yang datang dikurangi dengan energi ikat dari elektron tadi. Itulah energi yang dibawa oleh fotoelektron. Kemudian, nah karena fotoelektron ini memiliki energi atau membawa energi, maka fotoelektron ini bisa bereaksi dengan atau berinteraksi dengan atom lain sampai energinya habis. Jadi, tadi kan awalnya ada foton datang, kemudian kan foton ini berinteraksi dengan elektron dalam atom materi yang dilewatinya, nanti akan menyebabkan elektron akan terpental keluar dari atom. Elektron yang keluar dari atom ini disebut sebagai fotoelektron dan dia punya energi. Nah, energi yang dimiliki oleh fotoelektron yang mengandung energi, yang memiliki energi ini bisa berinteraksi dengan atom lain sampai energinya habis atau sampai energinya dibelanjakan, maksudnya dihabiskan ya, disiskan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa penjelasan saya sudah jelas mengenai efek fotoelektronik? Iya, sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Saya lanjut ya. Nah, tadi elektron kulit K kan keluar ya. Berarti di kulit K ada terjadi kekosongan. Jadi ada terjadi kekosongan di dalam kulit K. Nah, kalau biarkan kosong, maka atom menjadi tidak stabil. Nah, untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh elektron tadi, elektron dari kulit sebelah luar akan turun ke orbital sebelah dalam. Jadi kalau K yang kosong, tadi kan K ada kekosongan di K ya, ada kekosongan di kulit K. Nah, elektron dari kulit L akan turun ke kulit K. Jadi karena elektron dari kulit L turun ke kulit K atau terjadi deeksitasi, maka elektron yang turun ke kulit K tadi itu akan melepaskan sejumlah energi. Nah, energi yang dilepaskan ini disebut sebagai foton karakteristik, atau energi yang dilepaskan ini dalam bentuk foton karakteristik. Berarti dia punya energi juga. Jadi ini juga nanti adalah energi. Foton karakteristik ini adalah energi juga. Nah, kalau K sudah terisi oleh elektron dari kulit L, maka L kosong. Ada tempat kosong di L, maka elektron pada kulit M turun ke kulit L. Maka terjadi kekosongan di kulit M lagi ya. Nah, elektron yang turun dari M ke L tentu juga akan melepaskan sejumlah energi. Maka energi ini dalam bentuk foton karakteristik. Nah, di kulit M kosong juga ya, karena tadi kan ya dari M turun ke L, maka elektron dari kulit N akan turun ke kulit M dengan melepaskan sejumlah energi yang disebut sebagai foton karakteristik. Jadi proses ini berlangsung terus sampai dengan setiap elektron yang terdeeksitasi tadi akan melepaskan foton karakteristik, dan ini akan terjadi terus-menerus sampai atom menjadi stabil kembali. Ya, sampai atom menjadi stabil kembali. Jadi tidak boleh ada yang kosong di kulit sebelah dalam, karena kalau ada yang kosong di kulit sebelah dalam, maka atomnya menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, kekosongan di kulit sebelah dalam akan diisi oleh elektron yang ada di kulit sebelah luarnya. Ini akan terus terjadi sampai atom menjadi stabil kembali. Berarti semua kulit di sebelah dalam akan terisi ya. Kalau yang di luar kan tidak ada masalah ya, tidak apa-apa, tidak terisi penuh. Karena kan nanti kalau dia berinteraksi dengan atom lain, akan mencapai kestabilan. Oke, saya lanjut. Nah, foton karakteristik, tidak kelihatan ya, bagian bawah itu, sorry. Nah, dia tadi. Ini.
Tidak kelihatan kah? Sebentar ya, saya tekan dulu. Oh, tidak kelihatan. Kalau begini kelihatan tidak? Bentar dulu, saya tambah dulu ini. Lihat, sini. Yang ini ya, slide nomor 10. Saya buat begini supaya kelihatan bagian bawahnya. Soalnya kalau tampilan full tidak kelihatan poin yang paling bawah. Oke, poin berikutnya yang terakhir yang di bawah, paling bawah sebelum kita masuk ke gambarnya. Nah, foton karakteristik ini tadi kan dia akan memproduksi energi, ada juga energinya ya. Nah, energi yang dimiliki oleh foton karakteristik ini adalah energi yang kecil energinya. Nah, inilah nantinya kalau kita sudah bicarakan aplikasi radiokimia dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Nah, foton karakteristik inilah nantinya yang akan diserap oleh jaringan makhluk hidup. Jadi energinya kecil, oleh karena itu jika diserap oleh jaringan makhluk hidup, maka tidak akan menimbulkan efek yang merugikan. Nah, oke, saya lanjut ke sini. Ini adalah gambaran mengenai efek fotolistrik. Jadi tadi kita lihat gambar yang sebelah kiri dulu. Nah, itu ada foton datang. Jadi dengan energi 100 kilo elektron volt. Nah, ini dia akan berinteraksi dengan atom. Ini dalam atom ya, yang bulat-bulatan ini. Itu adalah elektron dalam atom yang mengelilingi inti. Nah, elektron pada kulit K memiliki energi ikat sebesar 34 kilo elektron volt. Nah, misalnya ya, 100 kilo elektron volt yang datang, kemudian dia akan berinteraksi, ini foton ya, dia akan berinteraksi dengan elektron pada kulit K. Elektron pada kulit K memiliki energi ikat 34 kilo elektron volt. Nah, karena foton yang datang energinya lebih besar dibandingkan elektron pada kulit K, energi ikat elektron pada kulit K, maka elektron pada kulit K bisa terpental keluar atau bisa didesak keluar keluar dari atom. Nah, elektron yang keluar dari atom ini itu disebut sebagai fotoelektron dengan energi sebesar 66 kilo elektron volt. Nah, 66 kilo elektron volt ini adalah 100 kilo elektron volt dikurangi 34 kilo elektron volt. Sehingga fotoelektron yang keluar dari atom memiliki energi 66 kilo elektron volt. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Keadaan yang kedua, itu yang sebelah kanan. Nah, tadi elektron pada kulit K itu kan keluar dari atom, sehingga di kulit K terjadi kekosongan. Jadi, karena di kulit K terjadi kekosongan, maka elektron dari kulit L akan turun ke kulit K. Jadi, elektron pada kulit L akan turun ke kulit K. Jadi, ini ya. Nah, ketika elektron dari kulit L turun ke kulit K, maka terjadi deeksitasi dan elektron tersebut akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan disimbolkan nanti dengan C. Ini C, nanti kita sebut CBA itu kita sebut dengan foton karakteristik. Nah, C ini memiliki energi sebesar 29 kilo elektron volt. Oke, sekarang. Nah, tadi L sudah turun ke K, maka L nanti ada yang kosong lagi satu. Kekosongan pada kulit L akan diisi oleh elektron pada kulit M, dari kulit M. Jadi, ketika elektron dari kulit M turun ke kulit L, maka akan terjadi pelepasan energi. Di sini disebut sebagai B. B ini adalah foton karakteristik juga, energinya sebesar 4,4 kilo elektron volt. Oke, lanjut. Jadi ada kekosongan pada kulit M, sehingga elektron dari kulit N akan turun ke kulit M. Nah, dan dengan melepaskan energi, disebut foton karakteristik juga, di sini simbolkan dengan A. Energi yang dimiliki oleh A, energi ini adalah sebesar 0,6 kilo elektron volt. Nah, jadi lambda 1, jadi foton yang datang, lambda 1-nya lebih kecil dibandingkan lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Ini ada simbol-simbolnya ya. Mengapa kira-kira demikian? Mengapa justru lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2, lambda 3, lambda 4?
energi dari foton yang datang jauh lebih besar dibandingkan ABC ini. Kenapa bisa demikian? Kenapa bukan lambda 1 lebih besar daripada lambda 2, lebih besar daripada lambda 3, lebih besar daripada lambda 4? Kenapa demikian? Kenapa tandanya lebih kecil, bukan tandanya lebih besar? Yang ini yang di bawah? Yang ini. Kenapa bukan lambda 1 lebih besar dari lambda 2, lebih besar dari lambda 3, lebih besar dari lambda 4? Kenapa tandanya harus lebih kecil? Kenapa lambda 1 paling kecil? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mengapa lambda 1 paling kecil? Padahal dia energinya paling besar. Lambda 1 itu kan, itu berarti dari foton yang datang ya. Ada yang bisa jawab? Karena subkulitnya, Ibu. Kenapa memangnya dengan subkulitnya? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Mengapa lambda 1 paling kecil? Padahal energinya paling besar. Dia 100 kilo elektron volt, sedangkan lambda 2 hanya, lambda 2 tadi mana? C itu ya, berarti itu 9 kilo elektron volt, lambda 3 4,4 kilo elektron volt, lambda 4 itu punyanya A ya, 0,6 kilo elektron volt. Karena, ya, gampang sekali jawabannya, karena apa hubungan energi dengan lambda? E sama dengan Hc per lambda. Energi berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kalau energinya besar, maka lambdanya kecil. Oleh karena itu, ini lambda 1 dia paling kecil. Mengapa? Karena energinya paling besar. Gitu kan? Ya. E sama dengan Hc per lambda. Energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi kalau energinya besar, maka panjang gelombangnya kecil. Lambda 1 paling kecil. Mengapa? Karena energinya paling besar. Oke, saya lanjut. Nah, hasil dari fotoelektrik efek ini, jadi hasil dari efek fotolistrik ini adalah yang pertama adalah fotoelektron. Yang kedua adalah karakteristik foton. Jadi ada dua ya hasil dari efek fotolistrik. Yang pertama adalah fotoelektron, yang kedua adalah foton karakteristik atau karakteristik fotons. Oke. Nah, kemungkinan terjadinya efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik, terjadinya efek fotolistrik bergantung pada yang pertama, energi dari foton yang datang. Jadi kalau energi foton yang datang itu lebih kecil daripada energi ikat elektron di dalam atom, maka efek fotolistrik itu tidak bisa terjadi. Karena energinya tidak cukup ya untuk melepaskan elektron dari atom. Nah, kemudian, kemungkinan terjadinya efek fotolistrik juga bergantung pada nomor atom dari objek yang teriradiasi. Apa bedanya iradiasi dengan radiasi? Ada yang bisa jelaskan? Apa bedanya radiasi dengan iradiasi? Kalau radiasi itu berarti sumbernya. Jadi yang memancarkan radiasi, yang memancarkan ya. Sedangkan kalau iradiasi itu berarti objeknya yang dikenai pancaran radiasi. Jadi kemungkinan terjadinya efek fotolistrik juga bergantung pada nomor atom dari objek yang terkena radiasi. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya. Kemudian yang ketiga, efek fotolistrik ini paling besar kemungkinannya terjadi atau
lebih mungkin terjadi jika energi diagnosisnya, ya nanti kalau kita bicara pada radiologi, itu terjadi antara 30 sampai 150 kilo elektron volt. Jadi ada rentang energi kemungkinan terjadinya efek fotolistrik. Maksudnya yang dimiliki oleh foton ya. Oke. Nah, kita lihat yang poin yang kedua. Apa pengaruh nomor atom dari objek yang diiradiasi terhadap kemungkinan terjadinya efek fotolistrik? Nah, ya. Nah, kalau kita lihat foto X-ray, foto sinar X, foto ronsen, siapa yang pernah di ronsen, coba diingat-ingat hasilnya. Hasilnya itu kan berupa foto yang latar belakangnya hitam, kemudian gambarnya itu biasanya putih ya, kemudian ada juga abu-abunya. Nah, warna-warna itu punya makna sendiri-sendiri kan. Nah, kenapa ada yang hitam, kenapa ada yang putih, kenapa ada yang abu-abu? Nah, itu ada kaitannya dengan efek fotolistrik. Jadi, nanti kalau apalagi nanti yang ambil radiasi dalam bidang kesehatan atau kedokteran, nanti kalian bisa jelaskan pada saat diskusi. Tunggu dulu ya, sini lagi hujan deras, jadi mungkin suara saya kurang jelas. Nah, pada foto ronsen yang berwarna putih itu adalah tulang. Kalau kalian ronsen dada, itu tulang rusuk pasti kelihatan karena berwarna putih. Nah, mengapa dia berwarna putih? Karena tulang ini memiliki nomor atom yang lebih besar dibandingkan, jadi kita membandingkan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Nah, putih ini berarti nomor atomnya itu besar. Jadi materi efek fotolistrik yang terjadi pada materi dengan nomor atom besar nanti akan memberikan tampilan berwarna putih pada foto ronsen. Nah, kemudian jaringan-jaringan tubuh yang halus itu akan lebih kecil nomor atomnya dibandingkan tulang. Oleh karena itu dia akan lebih banyak melewatkan radiasi. Dia tidak padat gitu. Jadi dia akan jadi tidak semua radiasi yang datang itu diserap. Jadi ada yang dilewatkan. Oleh karena itu nanti pada gambar foto ronsen, hasil foto ronsen dia akan memberikan warna abu-abu. Jadi yang hitam itu berarti lewat semua, berarti tidak terserap ya, jadi tidak tercetak gambarnya. Jadi saya ulangi, warna putih pada foto ronsen itu berarti materi itu menyerap semua radiasi yang dipancarkan. Ini terjadi pada materi dengan nomor atom yang besar. Jadi nanti munculnya putih. Tulang kan lebih padat dibandingkan jaringan-jaringan yang halus. Dari jaringan tubuh yang soft tissues ini. Nah, sedangkan soft tissues ini, dia menyerap radiasi, tapi ada juga yang dilewati saja. Jadi karena dia tidak padat, maka ada yang tidak diserap oleh jaringan-jaringan halus ini. Karena dia tidak padat ya, jadi nomor atomnya lebih kecil dibandingkan tulang. Oleh karena itu, dia tidak muncul dalam warna putih, tapi menjadi warna abu-abu. Kalau yang hitam itu berarti kan tidak ada materi yang berinteraksi dengan radiasi. Oleh karena itu semua diteruskan. Oke ya, jelas ya. Oke. Nah ini seperti tadi yang saya jelaskan, yang warna hitam itu tidak ada berarti materi, hanya jadi air containing structures. Jadi dia hanya mengandung udara, maka dia tidak ada materi, maka tidak ada radiasi yang diserap, maka nantinya dia akan muncul dalam warna hitam. Jadi will appear black on the film. Oke ya, jelas? Jadi foto ronsen itu warna putih abu-abu maupun hitamnya itu ada maknanya sendiri-sendiri. Oke, selanjut ya. Ya, Bu. Oke, sekarang efek Compton. Jadi tadi sudah efek fotolistrik. Sekarang adalah hamburan Compton, bukan efek Compton tapi hamburan Compton. Nah, kalau tadi pada efek fotolistrik
foton berinteraksi dengan elektron dalam elektron pada kulit bagian dalam. Sedangkan pada hamburan Compton, foton yang datang itu berinteraksi dengan elektron pada kulit sebelah luar. Nah, ketika terjadi interaksi, foton yang datang menyerahkan sebagian energinya. Jadi tidak semuanya ya, seperti pada efek fotolistrik. Jadi pada efek fotolistrik, foton yang datang menyerahkan seluruh energinya ke elektron pada kulit bagian dalam, sehingga foton nanti menghilang. Nah, sedangkan pada hamburan Compton, foton yang datang berinteraksi dengan elektron pada kulit yang lebih luar. Kemudian transfer energi yang terjadi itu tidak seluruhnya, hanya sebagian saja, sehingga fotonnya tidak hilang. Nah, elektron menyerap cukup energi untuk memutuskan energi ikat, dan akhirnya elektron ini bisa terpental keluar dari atom. Nah, elektron yang terpental ini sekarang disebut dengan elektron Compton. Jadi saya ulangi, pada hamburan Compton, foton yang datang berinteraksi dengan elektron pada kulit yang lebih luar, outer shell ya. Nah, foton hanya menyerahkan sebagian energinya ke elektron pada kulit terluar tadi, atau dengan kata lain, elektron pada kulit terluar tadi hanya menyerap sebagian dari energi foton yang datang. Nah, elektron ini bisa keluar dari atom. Kenapa? Karena dia tadi menyerap energi dari foton yang datang ya. Nah, mengapa hanya sebagian energi? Tidak semuanya saja. Nah, elektron pada kulit terluar atau pada kulit yang lebih luar memiliki energi ikat yang lebih kecil daripada energi ikat pada elektron yang pada kulit yang lebih dalam. Oleh karena itu, tidak diperlukan banyak energi untuk melepaskan elektron pada kulit terluar ini. Oleh karena itu, tidak semua energi dari foton yang datang itu akan diserap oleh elektron pada kulit terluar ini. Nah, elektron yang terpental ini disebut sebagai elektron Compton. Jadi tadi saya sudah sebutkan, tidak banyak energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Inilah yang menyebabkan foton tidak menyerahkan semua energinya ke elektron tadi, karena hanya sebagian saja sudah cukup untuk mementalkan elektron keluar dari atom. Jadi, pada hamburan Compton, foton yang datang karena cuma sebagian energi yang diserahkan, maka foton ini tidak akan menghilang. Maka dikatakan foton ini meneruskan jalannya melewati materi, tapi dengan jalur yang berbeda. Jadi, dengan on a different path, jadi dengan jalur yang berbeda dari datangnya, maksudnya dengan energi yang lebih kecil. Karena energinya sudah berkurang kan, karena sebagian sudah diserahkan ke elektron pada kulit terluar. Nah, proses atau peristiwa diteruskannya foton ini disebut sebagai radiasi hamburan. Jadi, saya kira tidak itu, saya kira terpotong bagian-bagian, ternyata tidak. Jadi, ulangi, pada hamburan Compton, foton yang datang hanya menyerahkan sebagian energinya ke elektron pada kulit yang sebelah luar. Nah, elektron pada kulit sebelah luar menyerap cukup energi untuk memutuskan energi ikatnya. Kemudian elektron ini terpental keluar dari atom dan disebut sebagai elektron Compton. Tidak dibutuhkan banyak energi untuk mementalkan elektron dari kulit yang luar. Nah, foton yang datang karena dia masih punya energi, maka dia bisa meneruskan perjalanannya melewati materi, namun dengan jalur yang berbeda dari jalur datangnya. Nah, foton yang meneruskan perjalanannya ini disebut memiliki energi yang sudah berkurang, ini disebut sebagai radiasi hamburan. Jadi peristiwa ini dinamakan radiasi hamburan. Jadi ini gambarannya. Coba kita lihat insiden foton. Ini hamburan Compton. Isi insiden foton itu berarti foton yang datang. Jadi ada foton yang datang.
Jadi ini adalah foton yang datang. Foton yang datang, path-nya atau jalurnya seperti ini. Jadi ini adalah path-nya, jalurnya. Nah, dia berinteraksi dengan elektron pada kulit terluar. Ini di sini. Nah, elektron pada kulit yang terluar ini, energi katnya kecil dibandingkan elektron pada kulit yang ada di sebelah dalam. Oleh karena itu, energi dari foton yang datang tidak diserahkan semua ke elektron yang ada pada kulit terluar ini. Hanya sebagian saja. Hanya cukup untuk mengatasi energi ikat yang dimiliki oleh elektron ini. Jadi setelah dia mendapatkan energi dari foton yang datang, maka elektron ini akan terpental keluar. Ia akan terpental keluar dan disebut sebagai elektron Compton. Nah, kemudian foton yang datang tadi ini, karena dia masih punya energi sisa, maka dia akan meneruskan perjalanannya. Jadi, meneruskan perjalanannya dengan jalur yang berbeda. Jadi, dia akan keluar dengan jalur yang berbeda. Nah, ini dinamakan, jadi ini foton yang datang, dia masih punya energi. Nah, peristiwa ini dinamakan hasilnya dinamakan foton hamburan. Peristiwanya dinamakan radiasi hamburan. Nah, panjang gelombang tentu saja lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Mengapa? Karena energi foton yang datang tentu lebih besar daripada energi foton yang keluar. Yang jadi foton hamburan ini ya. Karena energi dari foton yang datang atau S1 lebih besar daripada energi foton hamburan, maka lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Oke. Angle of deflection ini maksudnya sudut antara kalau ini path yang datang dengan path yang photon scattered ini. Itu disebut sebagai sudut defleksi. Angle of deflection. Jadi karena jalurnya berbeda ya, jadi jalur ketika dia keluar dari atom itu berbeda dengan jalur ketika dia masuk ke dalam atom. Nah, jadi pathway-nya berbeda. Oke. Nah, ini dimaksud dengan hamburan Compton. Saya lanjut ya. Nah, hasil dari hamburan Compton tadi ada dua. Ada dua ya. Yang pertama adalah elektron hamburan Compton atau elektron Compton saja. Nah, elektron Compton ini memiliki energi. Jadi pasti akan membawa energi kan? Jadi dia pasti akan membawa energi karena dia terpental keluar membawa energi. Energinya dari mana? Dari energi yang diserap oleh elektron tadi dari foton yang datang. Jadi karena dia mengandung energi atau membawa energi, maka nanti dia bisa menumbuk atom yang lain dan menghasilkan pasangan ion dalam proses ionisasi. Nah, nantinya elektron Compton ini akan bergabung dengan atom yang memiliki kekurangan elektron atau ya atom yang ada tempat kosongnya atau yang kekurangan elektron. Kemudian hasil kedua dari efek Compton ini atau hamburan Compton ini adalah foton hamburan dengan energi yang lebih rendah. Jadi nah, foton hamburan ini tadi sudah kita lihat gambarannya, dia akan meneruskan perjalanannya dengan jalur yang berbeda. Nah, foton hamburan ini karena dia juga mengandung energi atau punya energi, maka nantinya juga bisa berinteraksi dengan atom lain yang menyebabkan atom tersebut mengalami efek fotolistrik ataupun hamburan Compton. Tergantung ya. Kalau foton hamburan ini punya energi yang besar, maka ketika dia menumbuk atom lain dalam materi tersebut, maka bisa kembali terjadi fotolistrik. Atau kalau energi foton hamburannya kecil, cukup untuk terjadinya efek fotolistrik ketika bisa terjadi hamburan. Oke. Saya ulangi ya.
Hasil dari hamburan Compton ini ada dua. Yang pertama adalah elektron Compton, yang kedua adalah foton hamburan. Jadi yang kedua adalah foton ya, yang pertama adalah elektron. Nah, elektron Compton ini dia memiliki energi. Ketika dia terpental keluar dari atom, dia akan memiliki energi yang ditransfer oleh foton yang datang tadi. Nah, nantinya elektron ini dia bisa bergabung dengan atom lain yang kekurangan elektron, atau dia bisa masuk ke atom lain yang kekurangan elektron. Kemudian yang kedua adalah foton hamburan. Nah, foton hamburan ini dihasilkan dari proses diteruskannya foton yang datang. Jadi foton yang datang ada yang diteruskan. Nah, yang diteruskan ini disebut sebagai foton hamburan. Nah, foton hamburan ini tentu saja akan membawa energi. Jadi energi sisa ya dari foton yang datang. Nah, kalau energi yang dimiliki oleh foton hamburan ini cukup, maka jika foton hamburan ini menumbuk atom lain, maka bisa terjadi efek fotolistrik. Namun kalau energi yang dibawa oleh foton hamburan ini tidak cukup untuk terjadinya efek fotolistrik, maka yang terjadi adalah hamburan Compton. Ketika dia menumbuk atom lain ya dalam materi tersebut. Oke, ada pertanyaan mengenai hamburan Compton? Jadi sudah bisa dibedakan yang mana efek fotolistrik, yang mana hamburan Compton. Efek fotolistrik hasilnya tadi juga dua ya, yaitu fotoelektron, kemudian foton karakteristik. Baik fotoelektron maupun foton karakteristik itu membawa energi. Kemudian hasil dari hamburan Compton juga dua. Yang pertama adalah elektron Compton, juga membawa energi ketika dia keluar dari atom. Dan yang kedua adalah foton hamburan, yang juga membawa energi ketika dia keluar dari atom. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Yang ketiga, dari interaksi gamma atau foton dengan materi adalah produksi pasangan. Nah, foton yang datang harus memiliki energi minimal 1,02 mega elektron volt. Kalau tadi pada efek fotolistrik, kemudian hamburan Compton, energi foton yang datang tidak perlu dalam mega elektron volt, kilo elektron volt saja sudah cukup. Jadi tidak dibutuhkan energi yang besar. Nah, sedangkan pada produksi pasangan dibutuhkan energi dari foton yang datang minimal 1,02 mega elektron volt. Nah, pada produksi pasangan, nah yang terjadi adalah konversi dari energi menjadi materi, dan kemudian dari materi kembali menjadi energi. Nanti kita lihat gambarannya atau skemanya, apa yang dimaksud dengan konversi ini. Nah, karena prosesnya dinamakan produksi pasangan, maka nanti akan dihasilkan dua, yaitu dua elektron. Dua elektron diproduksi pada proses ini atau pada interaksi ini. Oke, saya lanjut. Lanjut ya. Nah, saya tulis dulu ya. Oke. Bukan elektron tadi ya, sorry. Ini dua partikel, bisa lupa edit. Dua partikel diproduksi dalam interaksi ini. Itulah makanya disebut sebagai produksi pasangan. Oke. Nah, foton yang datang memiliki dengan energi minimal 1,02 mega elektron volt atau bisa juga lebih besar. Karena tadi minimal ya 1,02 mega elektron volt, dia akan berinteraksi dengan inti dari atom. Nah, foton yang datang nantinya akan hilang. Ini nantinya akan hilang. Karena apa? Karena energinya akan diambil semuanya atau akan diserahkan semuanya. Nah, perubahan energi ini
akan menghasilkan dua partikel. Maka tadi di slide sebelumnya dikatakan terjadi konversi energi menjadi materi. Mengapa? Karena pada produksi pasangan, energi foton yang datang akan menghasilkan dua partikel. Partikel ini kan materi ya. Partikel pertama adalah negatron. Negatron itu memiliki muatan negatif. Yang kedua, partikel kedua adalah positron. Positron ini memiliki muatan yang positif. Nah, itu sudah satu ya konversinya. Tadi kan konversinya ada dua. Konversi yang pertama, energi menjadi materi. Konversi kedua, materi kembali menjadi energi. Jadi, proses konversi yang pertama, energi menjadi materi, yaitu ketika foton yang datang dengan energi tertentu, nanti akan berinteraksi dengan inti dari atom, dan nanti akan dihasilkan dua partikel atau materi, yaitu negatron dan positron. Tunggu. Nah, sekarang ini adalah gambaran mengenai produksi pasangan. Coba kita lihat. Nah, foton yang datang, insiden foton, dengan energi minimal 1,02 MeV, dia akan bukan berinteraksi dengan elektron, tapi berinteraksi dengan inti di dalam satu atom. Nah, foton yang datang ini akan berinteraksi dengan inti yang menyebabkan negatron. Di dalam inti ada negatron ya, waktu kita belajar awal-awal itu subpartikel dalam atom, salah satunya adalah negatron. Nah, negatron yang ada dalam inti itu akan keluar. Jadi akan keluar. Kemudian selain itu, selain negatron juga akan dihasilkan positron. Jadi positron dan negatron ini akan dihasilkan ketika foton yang datang berinteraksi dengan inti. Oke. Nah, jadi sudah terjadi konversi energi menjadi materi. Jadi energi foton yang datang akan ketika foton itu berinteraksi dengan inti akan menghasilkan materi, yaitu dua partikel yang disebut sebagai positron dan negatron. Nah, positron nantinya dia akan berinteraksi dengan elektron yang bebas, elektron bebas. Ada di sini penjelasannya. Ya. Jadi dia akan berinteraksi dengan elektron. Nah, nanti akan terjadi elektron bebas dan akan terjadi dinamakan reaksi anihilasi. Nah, reaksi anihilasi ini yang menyebabkan elektron dan positron ini menjadi hilang dan dihasilkan foton kembali. Jadi tadi konversi energi menjadi negatron dan positron, nantinya positron akan bergabung dengan elektron bebas atau elektron yang pertama kali ditemuinya dan terjadi reaksi anihilasi sehingga menyebabkan positron dan elektron ini akan hilang. Yang kemudian hasilnya adalah foton. Jadi dari energi menjadi materi, kembali menjadi energi lagi. Jadi foton yang dihasilkan dari reaksi anihilasi ini akan membawa energi sebesar 0,51 mega elektron volt. Jadi pada produksi pasangan terjadi dua kali konversi dari energi ke materi, yaitu energi foton yang datang menjadi dua partikel, yaitu negatron dan positron. Kemudian dari materi menjadi energi. Jadi konversi dari materi menjadi energi terjadi pada ketika positron bertemu dengan elektron bebas, terjadi reaksi anihilasi yang menghasilkan foton yang membawa sejumlah energi. Jadi sudah jelas ya konversinya. Energi ke materi, kemudian materi menjadi energi kembali. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, jelas. Oke. Tidak ada yang bertanya-tanya? Dari mana itu elektron bebasnya? Masa dia melayang-layang di udara? Dari mana kira-kira elektron bebas yang nantinya berinteraksi dengan positron pada reaksi anihilasi ini? Dari mana ini? Tidak ada yang bertanya-tanya? Masa tiba-tiba ada elektron?
Kira-kira dari mana? Oke, coba dicari tahu ya, dari mana dia itu? Nggak mungkin tuh elektron eh, jalan-jalan sendiri. Dari mana? Aduh, kaget saya. Dari mana kira-kira? Dari mana nih elektron? Kok tiba-tiba muncul? Nah, coba dicari tahu ya, dari mana elektron bebas itu berasal. Karena kalau tidak ada elektron itu, berarti tidak terjadi proses anihilasi. Berarti tidak terjadi, sebenarnya bukan apa, produksi pasangannya, terjadi produksi pasangan, tapi tidak terjadi konversi dari materi ke energi. Nah, tidak mungkin terjadi begitu ya, karena hasil dari produksi pasangan inilah nanti yang akan digunakan, energi yang dibawa oleh foton hasil reaksi anihilasi inilah nantinya yang akan diterima oleh jaringan tubuh ketika kita disinari, diradiasi. Oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, tadi kita lihat ada positron ya. Jadi positron ini tidak ada, positron ini tidak ditemui secara bebas di alam. Jadi positron ini hanya ada dalam inti ketika inti mengalami reaksi atau mengalami interaksi. Jadi hasil dari interaksi antara partikel dengan inti akan menghasilkan positron. Jadi positron itu tidak ada di alam secara bebas. Kemudian tadi pada proses atau reaksi anihilasi, positron ini akan berinteraksi dengan elektron pertama yang ditemuinya. Jadi di encounter. Nah, jadi nantinya dalam proses anihilasi, elektron dan positron itu akan saling menghancurkan. Makanya pada reaksi anihilasi, elektron dan positron ini akan hilang. Jadi reaksi ini dinamakan reaksi anihilasi. Nah, proses ini dinamakan konversi materi kembali menjadi energi. Hasil dari reaksi anihilasi ini adalah foton. Foton ini akan membawa sejumlah energi. Oleh karena itu, proses anihilasi ini adalah konversi materi menjadi energi kembali. Jadi pada proses anihilasi, karena elektron dan proton positronnya saling menghancurkan, maka nantinya both positron and elektron disappear. Jadi baik elektron maupun positron akan menghilang. Nah, foton gamma, ada dua tadi gamma yang dihasilkan ya. Jadi ada dua gamma yang dihasilkan dari reaksi anihilasi ini. Ya, gamma foton inilah yang akan dilepaskan dengan energi sebesar 0,51 mega elektron volt. Oke. Jadi sudah ya jelas mengenai positron tadi. Kemudian masih lanjutannya. Nah, foton yang dihasilkan dari produksi pasangan atau foton yang dihasilkan dari reaksi anihilasi tadi bisa berinteraksi dengan materi lagi melalui produksi pasangan kembali atau juga foton hamburan atau hamburan Compton. Jadi ada tadi foton yang dihasilkan ya. Ini foton yang dihasilkan ini ada dua foton. Ini nanti kalau dia ketemu dengan atom lagi, maka foton ini akan bisa menginisiasi produksi pasangan lagi, atau kalau bukan produksi pasangan, bisa juga hamburan Compton. Jadi foton yang dihasilkan ini bisa menumbuk atom lain sehingga akan terjadi produksi pasangan, atau juga bisa terjadi hamburan Compton. Oke. Saya lanjut ya. Nah, pada produksi pasangan ini biasa digunakan dalam bidang radiologi itu pada positron emission tomography atau tomografi pancaran positron. Jadi nanti hasilnya adalah imaging itu apa namanya istilahnya bahasa Indonesianya, pencitraan. Jadi nanti macam-macam ya, tomografi itu kan nanti ada macam-macam. Contohnya itu adalah nama alatnya saya lupa. MRI termasuk dalamnya MRI. Kemudian apa lagi satunya tuh saya lupa nama istilahnya, nama alatnya. Jadi nanti produksi pasangan ini di proses
Proses produksi pasangan ini biasa digunakan dalam tomografi. Tomografi pancaran positron nanti akan menghasilkan itu prosedur pencitraan medis dengan secara apa ya? Dengan menggunakan itu radiokimia. Nanti kita lihat di aplikasi ya. Jadi selain itu produksi pasangan juga ini biasa digunakan dalam terapi menggunakan radiasi. Jadi nanti foton yang dihasilkan dari produksi pasangan ini itulah nantinya yang digunakan untuk meradiasi. Nah, misalnya dalam pengobatan kanker. Oke. Nah, saya lanjut ya. Habis. Oh iya, sudah selesai, Pak. Cuma sampai gamma ya. Jadi beta nanti kalian baca sendiri. Beta lebih lebih mudah untuk dipahami dibandingkan gamma. Gamma ini kan ada 3 proses yang terjadi. Pada beta tuh produksi pasangan atau ionisasi. Kemudian yang kedua hanya adalah Bremsstrahlung. Jadi nanti kalian baca sendiri. Oke, saya kira cukup untuk interaksi radiasi dengan materi. Saya lanjut saja ya, karena kita masih punya waktu. Tadi saya agak terlambat mulainya. Jadi saya masuk saja langsung ke, sebentar dulu, saya carikan dulu materinya. Deteksi dan dosis radiasi. Sorry. Sebentar dulu, saya cari dulu. Oke. Oke, saya lanjut ya ke dosis dan deteksi. Jadi yang pertama dulu deteksi radiasi, baru nanti setelah ini baru masuk ke dosis radiasi. Deteksi radiasi, radiasi itu tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan ya. Jadi dia tidak ada warnanya, tidak ada baunya, pokoknya dia tidak kelihatan. Jadi sukar untuk dideteksi. Oleh karena itu kita membutuhkan alat untuk mendeteksi radiasi. Deteksi radiasi, alat untuk mendeteksi radiasi nanti kita sebut dengan detektor radiasi. Nah, detektor radiasi ini bisa bermacam-macam. Jadi jenisnya bermacam-macam. Nah, jadi kalau berdasarkan proses yang terjadi dalam detektor tersebut, ada yang disebut sebagai detektor ionisasi, ada yang disebut dengan detektor sintilasi. Jadi bergantung pada mekanismenya. Bisa juga detektor dibagi berdasarkan radiasi yang bisa ditangkapnya. Jadi ada detektor radiasi alfa, ada detektor radiasi beta, ada detektor radiasi gamma. Jadi nanti diperlukan suatu alat untuk mendeteksi radiasi karena radiasi ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak memiliki bau. Jadi kita harus punya alat untuk mendeteksi radiasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mekanisme detektor radiasi, kita lihat dulu istilah-istilah yang digunakan. Jadi nanti ada kuantitas radiasi, ada energi radiasi, ada dosis radiasi. Nah, radiasi sendiri merupakan perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa adanya media atau penghantar tertentu. Jadi kalau bahan yang bersifat radioaktif, ya tanpa diapa-apakan, dia akan memancarkan radiasi. Jadi dia tidak butuh media, tidak butuh penghantar supaya radiasi tersebut bisa terjadi. Nah, radiasi nuklir memiliki 2 sifat khas. Yang pertama, tidak dapat dirasakan secara langsung. Jadi saya katakan tadi tidak bisa kelihatan, tidak ada baunya. Ini dia tidak dapat dirasakan secara langsung. Sifat yang kedua adalah dapat menembus berbagai jenis bahan. Waktu kita lihat perbandingan antara radiasi alfa, beta, gamma, jadi radiasi alfa itu daya tembusnya paling kecil ya. Kemudian radiasi beta dia bisa menembus kertas yang tipis, dia hanya bisa dihentikan oleh kain. Kemudian kain yang agak tebal. Kemudian radiasi gamma paling jauh, dia bisa tembus kertas, bisa tembus kain, dia hanya bisa dihentikan oleh waktu itu concrete wall ya. Jadi lempeng logam yang tebal contohnya. Nah, oleh karena itu untuk menentukan ada atau tidaknya suatu radiasi diperlukan suatu alat
yaitu pengukur radiasi. Pengukur radiasi nanti kita sebut sebagai detektor radiasi, yang nantinya digunakan untuk menghitung atau mengukur kuantitas radiasi, energi radiasi, atau dosis radiasi. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kuantitas radiasi. Kuantitas radiasi adalah jumlah radiasi per satuan waktu per satuan luas pada suatu titik pengukuran. Nah, kuantitas radiasi ini berbanding lurus dengan aktivitas sumber. Semakin besar aktivitas dari sumber radiasi ini ada dua ya, ada pesawat yang disebut sebagai pesawat pemancar, ada juga yang berupa bahan yang bersifat radioaktif. Jadi sumber radiasi ada dua. Yang pertama itu adalah pesawat, disebut sebagai pesawat. Contohnya adalah pesawat sinar X. Sinar X itu kan bukan dihasilkan dari bahan yang bersifat radioaktif ya, jadi dihasilkan oleh pesawat sinar X. Kemudian sumber yang kedua adalah bahan yang bersifat radioaktif. Contohnya kita sudah pelajari waktu itu, contohnya adalah uranium. Dan aktivitas sumber, semakin besar aktivitas dari sumber radiasi, maka kuantitas radiasi juga akan semakin besar. Kuantitas radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber dengan sistem pengukur atau sumber dengan detektornya nanti. Jadi semakin jauh jarak antara sumber dengan detektor, maka semakin sedikit radiasi yang bisa ditangkap oleh detektor. Jadi semakin kecil kuantitas radiasi yang bisa ditangkap oleh detektor. Nah, gambar di situ, di slide ini menunjukkan bahwa jumlah radiasi mencapai detektor itu hanya sebagian saja. Hanya sebagian ya, karena radiasinya kan ke segala arah. Oleh karena itu, yang mencapai detektor itu tidak seluruhnya radiasi yang dipancarkan oleh sumber. Jadi hanya sebagian saja yang bisa ditangkap oleh detektor. Apalagi kalau detektornya jauh, itu akan semakin sedikit kuantitas radiasi yang bisa ditangkap. Oke, sekarang energi. Kalau tadi kuantitas adalah jumlah radiasi, sedangkan energi radiasi adalah kekuatan dari setiap radiasi yang dipancarkan oleh sumber radiasi. Ya, bila sumber radiasi berupa radionuklida atau bahan yang bersifat radioaktif, maka energi radiasinya bergantung pada jenis radionuklidanya. Ya. Oke, selanjutnya, kalau sumber radiasinya berupa pesawat, sinar X contohnya, maka energi radiasinya bergantung pada tegangan anodanya. Jadi, energi radiasi bergantung pada apa yang menjadi sumber radiasinya. Kalau sumber radiasinya berupa bahan yang bersifat radioaktif, maka energi radiasi bergantung pada jenis radioaktifnya. Kalau sumber radiasinya berupa pesawat sinar X, maka energi radiasi bergantung pada tegangan anodanya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang ketiga, dosis radiasi. Ada 3 macam besaran dosis radiasi. Yang pertama adalah exposure value atau nilai penyinaran. Kemudian nanti yang kedua adalah dosis serap atau absorb dose. Yang ketiga adalah equivalent dose atau dosis setara. Nah, coba kita lihat definisinya masing-masing. Exposure value atau nilai penyinaran adalah kemampuan radiasi tertentu untuk menimbulkan ionisasi pada medium yang tertentu pula. Nah, satuannya adalah ronsen. Ini untuk menghormati William Ronson, penemu sinar X. Kemudian diberi simbol dengan R besar, berasal dari namanya Ronson. Satu ronsen sama dengan 1 SME. Terus saya lupa ya, mohon maaf, ini SME saya lupa. Apa kepanjangannya? 1 SME per gram, atau dalam satuan internasional, 1 ronsen itu sama dengan 2,58 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Jadi saya ulangi, dosis radiasi ada 3. Yang pertama nilai penyinaran atau exposure value. Yang kedua adalah dosis yang diserap atau absorb dose. Dia adalah dosis ekuivalen atau dosis setara atau equivalent dose.
Nah, nilai penyinaran atau exposure value adalah kemampuan radiasi untuk menimbulkan ionisasi pada medium tertentu. Satuannya adalah ronsen. Nah, dalam satuan internasional, satu ronsen adalah 2,58 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, dosis yang kedua adalah dosis serap atau absorb dose. Nah, ini adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh satu satuan massa dari media yang dilaluinya. Satuan radiosis ini adalah RAD atau Radiation Absorb Dose. Jadi tadi nilai exposure satuannya ronsen, sedangkan dosis serap itu satuannya rad. Satu rad itu 100 erg per gram, karena ini adalah energi ya. Maka satuan energi, tadi kan dikatakan definisinya, jumlah energi yang diserap oleh satu satuan massa. Maka satuan dari rad ini adalah, kalau kita konversi, itu adalah satuan energi per massa, erg per gram. Bisa juga joule per kilogram. Nah, selain rad, satuan dari absorb dose ini adalah Gray. 1 Gray itu sama dengan 1 joule per kilogram atau 10.000 erg per kilogram, per gram. Atau dengan kata lain, 1 Gray adalah 100 rad. Oke, saya lanjut. Dosis yang ketiga adalah dosis setara atau equivalent dose. Nah, kalau tadi dosis yang diserap itu, ini definisinya hampir sama, cuma bedanya untuk dosis setara atau equivalent dose, ini kita lihat, kita kaitkan dengan efeknya terhadap makhluk hidup. Jadi definisinya hampir sama. Kalau tadi dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh satu satuan massa bahan atau medium yang dilaluinya. Sedangkan pada dosis ekuivalen itu adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh satu satuan massa, media yang dilewatinya, dan nantinya dikaitkan dengan efek biologis dari radiasi tersebut terhadap makhluk hidup maksudnya ya. Nah, satuan yang dipakai, yang lazim dipakai adalah rem ataupun Sievert. Rem itu adalah Ronsen Equivalent Man. Ada kata man di situ, ini artinya dosis ini dikaitkan dengan efek biologis dari radiasi tersebut terhadap tubuh makhluk hidup. Jadi ada dua satuannya, rem atau Sievert. 1 Sievert itu 1 joule per kilogram atau 100 rem. Sama saja tadi ya, 1 rad juga adalah 1 joule per kilogram atau 100 rad, sedangkan 1 Sievert adalah 1 joule per kilogram atau 100 rem. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai dosis, energi, dan kuantitas radiasi? Kira aja, Bu. Oh, tidak. Oke, lanjut. Nah, mekanisme deteksi radiasi. Deteksi radiasi nanti ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah proses ionisasi, yang kedua adalah proses sintilasi. Nah, dua mekanisme inilah nanti yang menjadi dasar dalam detektor radiasi. Jadi meskipun namanya nanti detektornya bermacam-macam, tapi mekanisme deteksi yang bekerja dalam detektor tersebut, ya kalau bukan ionisasi ya berarti sintilasi. Itu saja. Hanya ada dua mekanisme deteksi radiasi yang nantinya dipakai dalam detektor radiasi. Jadi yang umum digunakan ini hanya dua ya. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi yang paling banyak digunakan adalah ionisasi dan sintilasi. Oke. Nah, detektor radiasi bekerja dengan cara mengukur perubahan yang disebabkan oleh penyerapan radiasi oleh media penyerap. Jadi perubahan apa yang terjadi pada media penyerap itulah nanti yang nantinya yang akan diukur oleh detektor radiasi. Oke, saya lanjut. Cepat saja proses ionisasi. Di awal kita bicara interaksi radiasi dengan materi. Waktu itu kita lihat bisa terjadi proses ionisasi. Jadi ionisasi ini terjadi karena adanya elektron yang lepas ya dari ikatannya karena dia menyerap energi dari luar.
Kita bicara interaksi radiasi dengan alfa, radiasi alfa dengan materi, elektron bisa keluar dari atom karena elektron ini menyerap energi dari alfa yang datang, yang menyebabkan elektron ini keluar dari atom atau disebut sebagai proses ionisasi. Pada beta juga mungkin terjadi, bisa ya. Jadi pada beta juga terjadi ionisasi. Pada gamma juga demikian. Pada gamma waktu produksi pasangan kan juga elektron, bukan produksi pasangan. Hamburan Compton, efek fotolistrik juga akan menghasilkan elektron. Jadi hamburan Compton, efek fotolistrik sebenarnya juga adalah ionisasi karena elektron juga keluar dari atom. Oke, dalam proses ionisasi, energi radiasi diubah menjadi pelepasan sejumlah elektron. Nah, elektron yang lepas dari atom ini membawa energi. Nah, energinya disebut sebagai energi listrik. Karena elektron kan, listrik itu adalah aliran elektron, jadi elektron keluar ini membawa energi, energinya disebut sebagai energi listrik. Nah, karena dia membawa energi, maka jika terdapat medan listrik, maka elektron akan bergerak menuju kutub positif, karena elektron bermuatan negatif. Nantinya akan terjadi arus atau akan menginduksikan arus atau tegangan listrik. Semakin besar energi radiasi, maka arus elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi akan membawa energi listrik ya. Maka energi maka medan listrik, elektron akan mengalir. Di mana elektron ini akan mengalir menuju dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, nantinya akan menginduksikan arus listrik atau akan terjadi aliran listrik. Nah, semakin besar energi yang dimiliki oleh elektron tadi, maka akan semakin besar arus atau tegangan listrik yang dihasilkannya. Proses yang kedua adalah sintilasi. Sintilasi adalah terpancarnya percikan cahaya ketika terjadi transisi elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, atau terjadi proses deeksitasi. Jadi kalau elektron dari tingkat energi lebih tinggi pindah ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron tersebut akan memancarkan energi. Energi inilah yang kita lihat sebagai pancaran cahaya. Nah, percikan cahaya ini dinamakan sintilasi. Nah, di dalam detektor ini dinamakan proses sintilasi. Jadi proses deeksitasi ini terjadi akibat adanya kekosongan orbital pada kekosongan elektron pada orbital sebelah dalam. Nah, mengapa terjadi kekosongan orbital pada kekosongan pada orbital sebelah dalam? Jadi orbital sebelah dalam ini akan mengalami kekosongan jika dia ditinggalkan elektron pada proses ionisasi. Atau bisa juga elektron pada orbital sebelah dalam justru lompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Dalam proses sintilasi, energi yang dipancarkan oleh elektron yang pindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah itu ditangkap sebagai pancaran cahaya tampak. Semakin besar energi radiasi yang diserap, maka semakin banyak percikan cahayanya. Oke ya, ada yang mau ditanyakan mengenai ionisasi dan sintilasi? Ionisasi. Oke, jelas ya. Ionisasi itu adalah elektron. Elektron ini membawa energi. Jadi nanti kalau ada medan listrik, maka elektron ini akan mengalir membawa energi listrik dan menginduksikan arus listrik. Jadi akan terjadi aliran listrik atau arus listrik. Kemudian pada proses sintilasi itu terpancarnya cahaya ketika elektron mengalami deeksitasi atau pindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi kan dipancarkan energi berupa cahaya ya. Cahaya tampak ini dinamakan sintilasi. Oke, sekarang cara mengukur radiasi. Kalau tadi mekanisme pengukurannya, sekarang cara mengukurnya. Jadi ada dua cara mengukur. Kalau tadi mekanisme deteksi ya, sekarang cara mengukur radiasi.
Ada dua cara mengukur radiasi, yaitu cara pulsa dan cara arus. Nah, detektor radiasi nanti itu akan bekerja bisa dengan cara arus, bisa juga dengan cara pulsa, bergantung detektornya. Nah, sistem pengukur atau detektor yang digunakan dalam kegiatan proteksi radiasi itu berarti contohnya adalah kegiatan proteksi radiasi itu contohnya adalah detektor radiasi yang dipasang di tempat-tempat atau lokasi-lokasi seperti di Batan itu dinamakan detektor yang dipasang itu disebut sebagai detektor proteksi radiasi. Jadi contohnya adalah survei meter dan monitor radiasi. Monitor radiasi itu dia menerapkan cara arus. Sedangkan dalam kegiatan aplikasi atau penelitian, jadi yang instrumentasi atau alat yang bekerja menggunakan detektor radiasi, itu dia pakai cara pulsa. Jadi berbeda cara yang digunakan. Hasilnya juga akan sama. Kalau dia pakai cara arus, nanti hasilnya adalah angka-angka. Jadi angka-angka ya. Jadi berupa angka. Sedangkan pada cara pulsa yang dihasilkan nanti bukan angka, tapi nanti akan dihasilkan seperti contohnya adalah spektra atau pik-pik, puncak-puncak gambar hasilnya nanti. Jadi cara arus nanti akan menghasilkan output berupa angka, sedangkan cara pulsa akan menghasilkan atau outputnya nanti itu berupa puncak-puncak. Seperti contohnya seperti pada spektra. Spektrum ya, itu berarti detektornya bekerja dengan cara pulsa. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan cara pulsa, apa yang dimaksud dengan cara arus. Nah, cara pulsa. Dalam detektor yang bekerja dengan cara pulsa, setiap radiasi yang masuk ke dalam detektor akan dikonversi menjadi sebuah pulsa listrik. Nah, pulsa listrik ini dihasilkan bisa dari proses ionisasi, bisa juga dari proses sintilasi. Ya, bisa dari proses ionisasi, bisa juga dari proses sintilasi. Nah, pada proses sintilasi begini, kenapa bisa menghasilkan pulsa listrik? Nah, pada proses ionisasi tadi kan akan dihasilkan arus listrik ya, energi tegangan listrik. Nah, itulah nanti yang diubah menjadi pulsa listrik. Sedangkan pada proses sintilasi, dalam detektor sintilasi, pancaran cahaya tampak itu akan nantinya diubah menjadi elektron-elektron. Jadi menjadi elektron-elektron, nanti akan dilipat gandakan jumlah elektronnya, dan nantinya juga akan menghasilkan tegangan listrik yang nanti dikonversi menjadi pulsa listrik. Jadi pulsa listrik ini bisa dihasilkan dari proses ionisasi, bisa juga dihasilkan dari proses sintilasi. Tolong siapa nih si Pinurdia, tolong di unmute, tolong di mute itunya. Jadi saya ulangi, pulsa listrik ini bisa dihasilkan dari proses ionisasi maupun dari proses sintilasi. Karena baik ionisasi maupun sintilasi nantinya akan dihasilkan arus listrik. Oh, bedakan cara arus dengan arus listrik ya. Nanti bingung kan. Jadi oke, saya lanjut. Kalau kuantitas radiasinya tinggi, maka pulsa listrik banyak. Sedangkan kalau energi radiasinya besar, maka pulsa yang dihasilkan itu tinggi. Jadi kuantitas radiasi berhubungan dengan jumlah pulsa, sedangkan energi radiasi berhubungan dengan tinggi pulsa. Jadi pulsa nanti punya jumlah, juga punya tinggi. Kalau kuantitas radiasinya besar, maka pulsa yang dihasilkan itu banyak. Kalau energi radiasinya besar, maka pulsa yang dihasilkan itu tinggi. Jadi nantinya detektor yang bekerja dengan cara pulsa itu akan menghasilkan dua informasi. Yang pertama adalah jumlah pulsa, yang kedua adalah tinggi pulsa. Oke.
Jadi, sudah habis. Oh ya, ini sorry. Jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Nah, dalam detektor, jadi detektor bisa mengkonversi radiasi yang masuk menjadi pulsa listrik. Itu dia punya waktu yang tertentu, jadi namanya waktu konversi. Nah, waktu konversi ini dipengaruhi oleh jenis detektor. Kalau detektornya sensitivitasnya besar atau tinggi, maka semua radiasi yang masuk ke dalam detektor bisa diubah menjadi pulsa dalam waktu yang singkat. Misalnya, contohnya begini ya. Jadi ini contohnya, mudah-mudahan saya bisa menulis. Ini saya punya detektor. Ini anggap detektor. Ada dua radiasi yang masuk. Dua radiasi yang masuk dengan waktu yang selisih hanya sepersekian detik. Atau dalam selisihnya 1 detik saja. Misalnya ini 3 second, ini 2 detik. Jadi duluan yang ada di bawah ini. Duluan masuk ke detektor, selisihnya hanya 1 detik. Kalau detektornya ini sensitivitasnya besar, atau waktu konversinya pendek, maka kedua radiasi ini meskipun selisih waktunya hanya 1 detik, dua radiasi ini bisa dikonversi menjadi pulsa listrik. Jadi 2 radiasi yang masuk nanti akan dihasilkan 2 pulsa. Nah, kalau detektornya ini memiliki waktu konversi yang panjang, maka bisa jadi hanya radiasi pertama saja yang bisa dikonversi menjadi pulsa. Mengapa demikian? Karena dia punya waktu konversi. Jadi detektor ini kalau dia punya waktu konversi yang panjang, maka radiasi kedua tidak akan terkonversi. Jadi nanti kalau detektornya ini waktu konversinya lama, jadi belum selesai dia mengkonversi radiasi yang pertama, radiasi yang kedua sudah lewat. Berarti yang kedua itu tidak akan tercacah atau tidak akan terkonversi menjadi pulsa. Jadi nanti cuma 1 saja pulsa listrik yang dihasilkan meskipun 2 radiasi yang masuk ke dalam detektor. Jadi waktu konversi dari masing-masing detektor itu berbeda-beda bergantung jenis detektornya. Kalau detektornya sensitivitasnya besar atau waktu konversinya pendek, maka semua radiasi bisa dikonversi menjadi pulsa. Namun jika waktu konversinya lama, maka bisa jadi ada radiasi yang tidak sempat terkonversi menjadi pulsa. Jadi saya dikatakan bila terdapat 2 buah radiasi yang datang secara berurutan dengan selang waktu yang lebih cepat daripada waktu konversi detektor, maka bisa jadi radiasi yang terakhir datang itu tidak akan tercacah. Jadi radiasi yang kedua bisa jadi tidak akan tercacah karena radiasi yang kedua lebih lambat dibandingkan radiasi yang pertama. Jadi baru detektornya dalam proses mengkonversi radiasi yang pertama menjadi pulsa, radiasi kedua sudah lewat, jadi tidak sempat dikonversi. Kemudian cara arus. Nah, kalau tadi pada cara pulsa, 2 informasi yang diberikan, yaitu jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Jadi inilah yang kita lihat sebagai output pada instrumen di laboratorium yang memiliki detektor radiasi. Jadi nanti hasilnya seperti spektrum. Karena dia punya peak-peak, jadi nanti ada jumlah peak yang dihasilkan meskipun sekaligus tinggi peak yang juga terlihat di situ. Nah, jadi cara pulsa itu menghasilkan jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Jadi terpisah jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Jadi pulsanya sendiri-sendiri dan masing-masing pulsa itu memiliki tingginya juga masing-masing. Nah, pada cara arus juga sebenarnya dihasilkan jumlah pulsa maupun tinggi pulsa. Namun nanti outputnya itu tidak sendiri-sendiri. Jadi pada cara arus, pada detektor yang bekerja dengan cara arus, hasilnya berupa angka-angka. Angka-angka ini disebut sebagai intensitas radiasi yang merupakan perkalian jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Sehingga nanti output dari detektor yang bekerja dengan cara arus adalah angka-angka saja yang menyatakan intensitas radiasi. Oke, saya sudah masuk ke paragraf kedua. Saya mulai dari paragraf pertama ya. Pada cara arus,
Radiasi yang memasuki detektor tidak dikonversikan menjadi pulsa satu per satu. Tapi nantinya dia akumulasi dulu radiasi yang masuk dalam selang waktu tertentu. Kemudian nanti dia rata-ratakan dan nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk arus listrik. Nah, semakin banyak kuantitas atau energi radiasi per satuan waktu yang memasuki detektor, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Oke ya, kalau tadi pada detektor yang bekerja dengan cara pulsa, semua radiasi yang masuk dikonversikan menjadi pulsa secara satu per satu. Jadi satu radiasi konversi menjadi satu pulsa. Radiasi berikutnya datang dikonversi menjadi pulsa. Jadi masing-masing pulsa itu adalah konversi dari masing-masing radiasi. Jadi satu radiasi dikonversi menjadi satu pulsa. Itu dalam cara pulsa. Tapi dalam cara arus tidak begitu. Dalam cara arus, radiasi yang datang itu tidak dikonversi langsung satu-satu menjadi pulsa, tapi dijumlahkan, diakumulasikan radiasi. Jadi radiasi nanti yang masuk itu diakumulasikan, kemudian nanti baru diubah menjadi arus listrik. Nah, ini dalam selang waktu tertentu ya. Jadi nantinya dalam detektor yang bekerja dengan cara arus, konversi ini tidak dilakukan secara individual untuk masing-masing radiasi. Jadi, proses konversi pada cara arus tidak dilakukan secara individual, maka nanti hasilnya tidak mungkin jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Namun hasilnya berupa intensitas radiasi yang merupakan perkalian antara jumlah pulsa dengan tinggi pulsa. Oleh karena itu hasilnya bukan puncak-puncak, bukan gambar berupa spektrum-spektrum yang ada puncak maupun tingginya, tapi berupa angka-angka saja. Oleh karena itu, detektor yang bekerja dengan cara arus biasa digunakan dalam alat-alat proteksi radiasi. Sedangkan detektor yang bekerja dengan cara pulsa biasa digunakan dalam instrumen pada laboratorium. Jadi peruntukannya berbeda ya. Jadi informasi yang diberikan itu berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin detektor yang menghasilkan detektor yang tinggi pulsa dan jumlah pulsa itu digunakan pabrik-pabrik, bukan industri, tempat-tempat yang gunakan seperti di Batan itu proteksi radiasi. Detektor yang digunakan dalam alat-alat proteksinya itu adalah detektor yang bekerja dengan cara arus, bukan pulsa. Karena informasi kan adalah intensitas radiasi yang terjadi di dalam tempat itu. Ada pertanyaan sampai sini mengenai cara pulsa dan cara arus? Ibu saya, Iya, silakan. ini Bu yang mengenai jumlah sama tinggi pulsa. Kan ada yang langsung ditahu intensitas radiasinya, ada yang tidak. Jadi ini Bu yang mau kutanyakan yang mengenai cara pulsanya, seberapa penting itu Bu? Harus kita tahu tinggi dan jumlah pulsanya. Maksudnya apa? Fungsinya kita tahu yang tinggi dan jumlahnya Bu.
Oh, sorry, termute ya. Saya sudah ngobrol panjang lebar ternyata mute. Begini, di instrumen kalian atau di sintetik anorganik pernah digambarkan apa outputnya SRF? Ini mute lagi Belum. kah? Tidak. Belum. Belum sampai mungkin ya. Pernah lihat outputnya spektra massa? Pernah lihat? Sudah pernah lihat di penentuan struktur? Kan banyak instrumen yang dibahas ya di penentuan struktur. Pernah lihat spektranya massa? Spektranya MS? Atau kromatogramnya GC? Pernah lihat? Nah, untuk alat-alat instrumen, pernah lihat? Untuk alat-alat untuk instrumen seperti itu, memang kita butuhkan adalah tinggi atau tingginya puncaknya atau intensitasnya, itu kita biasanya disebut dengan intensitas, dan jumlah puncaknya. Mengapa? Karena jumlah puncak dan tinggi puncak itu akan memberikan informasi dalam penentuan struktur. Kalau kita lihat spektranya spektrofotometer massa, jadi tinggi puncaknya itu, tinggi peak itu kan pada spektra massa kan ada peak-peak ya. Peaknya kan berupa garis-garis lurus, itu bukan peak sebenarnya. Peak juga, tapi dia berupa garis seperti ini. Pada spektra massa kan begini. Saya agak-agak lupa ya, jadi mudah-mudahan sih. Kan seperti ini peak-peaknya pada spektra massa, begini kan? Iya, Bu. Nah, ini kan jumlah peak-peak ini kan, jumlah peak-peak ini dan tingginya itu kan memberikan informasi yang berbeda-beda. Jadi kalau peak yang ini tingginya sekian pada spektra massa, berarti ini melambangkan misalnya ini adalah dengan nomor massa misalnya di sini adalah 52. Berarti 52 itu cocok dengan misalnya apa ya? Kalau CO itu berapa? Tidak mungkin CO. CH2. CH4. Pokoknya begitu ya. Saya lupa, sudah lama tidak itu organik. Jadi dalam spektra massa, peak-peak yang jumlah peak ini itu memberikan informasi kepada kita, kan pada spektra massa itu kita berangkat dari sini ya, dari ujung sini. Misalnya di sini ada M per E-nya itu sama dengan 180. Misalnya di sini ada, ini misal saja ya, misal di sini adalah C6H12, CnH2n tambah 2, C6H14, kalau dia berarti ini adalah heksana. Nah, kemudian peak berikutnya M per E ya, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Lepas misalnya CH3, lepas metilnya, berarti yang tersisa adalah C5H11. Jadi dari sini ke sini itu lepas CH3, ini contoh ya. Kemudian dari peak ke peak berikutnya misalnya di sini, ini misalnya menjadi yang lepas adalah CH2. Berarti yang tersisa di sini adalah C4H9. Begitu. Jadi peak-peak ini penting. Jadi peak-peak jumlah peak dan tinggi peaknya itu memang diperlukan informasinya untuk analisis. Misalnya analisis struktur. Berbeda dengan arus. Untuk alat proteksi radiasi, contohnya adalah monitor kontaminasi, itu dia tidak butuh peak-peak ini. Dia hanya butuh tuh angka-angka. Misalnya intensitas radiasi yang ada di situ misalnya 200. Ini yang dia perlukan. Nah, dia tidak butuh peak-peak ini. Ya, jadi bergantung detektor itu nanti digunakan pada alat apa? Apakah dia digunakan di dalam laboratorium untuk keperluan penelitian, ataukah diperlukan alat proteksi radiasi? Jadi penting. Dan untuk cara pulsa itu penting karena ini banyak digunakan dalam alat untuk penelitian. Sedangkan cara arus itu banyak digunakan untuk detektor pada alat proteksi radiasi. Jadi tadi kan pertanyaannya seberapa pentingnya kita mengetahui jumlah pulsa dan tinggi pulsa. Nah, itu penting sekali jika detektor itu mau digunakan dalam
alat-alat dalam laboratorium yang nantinya difungsikan untuk analisis atau penelitian. Contohnya dalam menentukan struktur dari suatu sampel atau senyawa. Oke, Rika, menurut saya Iya, seperti paham. itu ya. Paham ya? Ya. Ya. Terima Jadi kasih, bergantung, Bu. ya bergantung. Jadi penting dua-duanya. Bukan berarti arus itu lebih penting daripada pulsa. Jadi penting dua-duanya. Bergantung pada di mana detektor itu mau digunakan. Jadi detektor dengan cara arus itu tidak lazim digunakan dalam instrumen yang nantinya digunakan dalam laboratorium untuk keperluan analisis. Karena informasi yang diinginkan tentu bukan itu, bukan intensitas radiasi. Oke. Saya kira cukup dulu untuk hari ini ya. Jadi pekan depan baru kita lanjut ke dalam, ini masih panjang. Ini adalah materi yang banyak dan semuanya adalah, ini biasanya kalau saya ngajarin di kelas pasti banyak yang ngantuk. Karena bicara mekanisme saja isinya, ini mekanisme radiasi. Jadi nanti kita lihat aplikasi dari proses ionisasi dan proses sintegrasi di dalam jenis-jenis detektor. Jadi pekan depan kita masuk ke dalam jenis-jenis detektor radiasi. Detektor radiasi nanti ini yang dibahas adalah berdasarkan mekanisme deteksi yang bekerja di dalamnya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Jadi kita ketemu pekan depan, insya Allah. Saya tidak tahu sudah pertemuan keberapa ini. Jadi setelah ini selesai, kita kuis dulu ya satu kali. Kuisnya kita ambil hari lain saja ya, karena pekan lalu saya kan tidak masuk. Jadi pengganti kuliah pekan lalu itu adalah kuis. Kuis untuk materi interaksi radiasi dan detektor radiasi. Jadi nanti setelah kuis kita mulai masuk ke presentasi. Jadi saya acak ya. Jadi untuk kelompok yang pertama kali maju hari pertama presentasi itu akan saya acak. Kalau bisa kita selesaikan 2 atau 3 kelompok. Kan ini cuma 6 ya, 6 atau 7. Jadi bisa mungkin 2 kali pertemuan. Kalau tidak bisa ya kita 3 kali pertemuan. Oke, jadi nanti kalian cari hari untuk kuis yang ketiga. Tapi nanti setelah pekan depan ya selesai materinya. Jadi pekan depan materi untuk detektor radiasi saya selesaikan. Setelah itu kita kuis dulu. Tolong cari hari lain sebagai pengganti pekan lalu yang saya tidak masuk. Setelah itu baru kita masuk ke presentasi masing-masing kelompok. Dan saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong absennya dibuat di grup ya, di list. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, Bu.